dapatkan obat herbal di Rumah Sehat Asyifat. Solusi terbaik menyembuhkan berbagai macam penyakit Anda. Kini, Rumah Sehat Asyifat hadir lebih lengkap. Rumah Sehat Asyifat menyediakan berbagai macam obat herbal alami dengan berstandar medis, lulus uji klinik, dan mendapatkan izin BPOM. Osteoplas, mencegah dan mengobati osteoporosis dan gangguan pada tulang serta sendi Anda. Urikidnis, membantu melancarkan buang air kecil dan memelihara kesehatan ginjal. Stopmasis, efektif mengobati penyakit lambung dan meningkatkan fungsi pencernaan. Brensys, mampu menyembuhkan berbagai penyakit paru-paru seperti tuberkulosis, sesak nafas, dan memperkuat jaringan paru-paru. Whiteys, membantu mengobati masalah pada daerah organ kewanitaan seperti lendir berlebihan dan bau tidak sedap. Levang, mencegah terjadinya hepatitis dan sirosis serta memelihara fungsi hati. Bio Asyifat, mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan dapatkan obat herbal Asyifat lainnya. Rumah Sehat Asyifat juga melayani deteksi iridologi atau penyakit melalui iris mata pada tanggal 17 setiap bulannya. Dapatkan segera obat herbal Asyifat di Rumah Sehat Asyifat Avicenna, Jalan Ki Ageng Turi RT 19 RW 5, Kelurahan Kraton, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 081 559 512 462. Cegah penyakit kronis sebelum melumpuhkan Anda bersama Rumah Sehat Asyifat. Bahana Radio, radio keluarga Anda. 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Di edisi hari Minggu ya, 11 Desember 2022 barengan Lupita Bahana. Kali ini di ajang Talkshow Kesehatan. Temanya darah tinggi dan perawatannya bersama Mbak Hana dari Rumah Sehat Asyifat Avicenna. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Hana. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Lupita? Kabarnya baik, pakai hijau-hijau, makanya cantik. Hari ini cerah sekali, Masya Allah. Iya, Mbak. cerah sekali, cuacanya nggak mendung ya Mbak ini ya. Ya. Meskipun beberapa hari hujan, tapi hari ini khusus untuk acara talkshow ini sama Allah diberikan kecerahan. Iya. Masya Allah. Ini temanya menarik sekali ya Mbak Ana ini, tentang darah tinggi ini ya, darah tinggi dan perawatannya ya. Tapi bukan darah tinggi kalau pas tanggal tua loh ya Mbak Yana. Itu salah satunya Mbak, itu salah satunya. Ini darah betul-betul ini darah tinggi karena gitu ya. penyakit Karena yang kita penyakit. bahas hari ini. Nah ini yang saya tanyakan tuh kenapa ini orang kok bisa kena darah tinggi nih Mbak? Bisa menjelaskan penyebabnya apa darah tinggi itu? Terima kasih Mbak Lupita. Saya ingin menyapa dulu sahabat Bahana dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bahana semuanya dimanapun berada? Berjumpa lagi dengan saya Hana Agustinawati dari Rumah Sehat Asyifat Avicenna dan Herba Asyifat. Ya sahabat Bahana, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik. Setelah minggu kemarin ya Mbak Lupita, kita ngobrol soal diabetes yang banyak dialami oleh masyarakat Indonesia. Kemudian peringkat kedua juga ada ini, tadi kata Mbak Lupita ya, penyakit yang lebih sering dialami ketika tanggal tua ya Mbak ya, yaitu penyakit darah tinggi. Ya Mbak Lupita, sebelum kita ke topik, saya mau memberikan informasi pada sahabat Bahana dimanapun berada, karena untuk hari Sabtu ini ya, kan kebetulan hari Sabtu ini adalah tanggal 17 dan Rumah Sehat Asyifat Avicenna setiap tanggal 17 itu mengadakan kegiatan iridologi. Ya, yaitu deteksi penyakit atau deteksi kesehatan organ melalui iris mata bersama Dr. Dewi Harumsari. Jadi sahabat Bahana
dimanapun berada, kalau kepingin tahu kondisi kesehatannya bagaimana atau kepingin mungkin cek masalahnya apa, kemudian ada solusi nggak ini dari Rumah Sehat Asyifat Avicenna, bisa rawuh nanti tanggal 17 di Rumah Sehat Asyifat Avicenna di Jalan Ki Ageng Turi, RT 19 RW 5, Kelurahan Kraton, Kecamatan Mauspati, Magetan, atau menghubungi kami di 081 559512 ya. Itu informasi Mbak keburu lupa nanti. Iya, soalnya kebetulan ini tanggal ini nanti ya, tanggal 17 pas tanggal hari 17 hari Sabtu, kebetulan Iya. kan hari Sabtu biasanya banyak yang libur. Banyak yang libur, Ya, ya. jadi kalau kepingin menyempatkan diri misalnya tidak perlu nunggu sakit Mbak Lupita. Jadi kalau masih ngerasa sehat tapi mungkin kepingin tahu ini sebenarnya saya ini sehat benar apa enggak ya, atau gimana ya kualitas kesehatan usus saya, ginjal saya, jantung saya gitu. Monggo rawuh nanti bisa menghubungi saya di nomor telepon tadi ya 08155951242 atau menghubungi Mbak Lupita juga bisa. Iya, Iya. langsung datang ke Radio Bahana, tanya-tanya bisa. Iya. Boleh kok ya. Oke. Ya, masuk ke materi kita. Jadi darah tinggi nih Mbak Lupita ya, kebanyakan orang-orang kan sering ini ya marah-marah disebutnya ini karena dia punya penyakit darah tinggi nih gitu. Iya. Tanggal tua pusing, aduh aku langsung darah tinggi. Ya, jadi sahabat Bahana dimanapun berada ya, kita tahu ya memang darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang banyak dialami oleh masyarakat dunia. Di Indonesia juga banyak. Itu salah satunya penyakit ini disebabkan adalah karena memang tekanan yang ada dalam darah itu di atas rata-rata. Ya, taunya gimana? Taunya ya kalau kita mengukurnya dengan alat tensimeter ya, itu akan ketahuan apakah tekanan darah kita itu pada ring normal, kemudian detak jantungnya normal atau di atasnya atau di bawahnya, seperti itu. Nah, seperti kita tahu ya bahwa darah tinggi ini umum memang dialami oleh banyak orang, terutama di usia 50 tahun ke atas. Tetapi ternyata Mbak Lupita, pada era-era sekarang pun sama seperti diabetes, darah tinggi ini sudah dialami oleh banyak orang di usia muda. Jadi apakah darah tinggi ini adalah penyakit keturunan sama dengan diabetes kemarin? Jadi sahabat Bahana, darah tinggi ini ada dua jenis. Ada darah tinggi primer dan darah tinggi sekunder. Darah tinggi primer ini penyebabnya belum diketahui Mbak Lupita. Jadi orang ini tidak punya keturunan darah tinggi. Iya. Kemudian mungkin pola hidupnya ya biasa-biasa aja seperti orang pada umumnya gitu. Tahu-tahu seolah-olah tidak sakit selama ini, tapi ketika dites ternyata tekanan darahnya tinggi, seperti itu. Jadi pada darah tinggi primer ini memang secara medis belum diketahui penyebabnya. Sedangkan darah tinggi sekunder itu biasanya karena ada penyakit bawaan. Yang umum adalah biasanya karena masalah di ginjal biasanya, atau di penyakit-penyakit bawaan lain. Kemudian karena penyakit ini tekanan darahnya menjadi naik. Nah, ini yang disebut dengan darah tinggi sekunder, di mana kalau penyakit penyebabnya ini nanti sembuh, insya Allah darah tingginya pun akan sembuh, seperti itu. Iya. Jadi memang darah tinggi ini merupakan penyakit yang banyak dialami karena memang sebenarnya Mbak Lupita, darah tinggi ini tidak penyakit yang berdiri sendiri. Jadi ada orang yang dia tekanan darahnya tinggi itu ternyata kalau dalam pengobatan tradisional ya, itu ada yang karena dia lambungnya bermasalah. Jadi orang sakit mah, awalnya itu sebenarnya karena sakit mah itu. Jadi tekanan darahnya naik karena beliau ini memiliki masalah dengan lambungnya. Ada yang tekanan darahnya naik itu ternyata ada masalah di semacam kayak kanker. Itu bisa tiba-tiba yang sebelumnya tidak punya masalah dengan tekanan darah, tiba-tiba tekanan darahnya naik, seperti itu. Ada yang memang murni karena memang terjadi penyempitan pembuluh darah sehingga tekanan darahnya tinggi, seperti itu. Jadi darah tinggi ini bisa terjadi karena sangat banyak penyebab. Kemudian bisa juga karena kecelakaan, Mbak. Kecelakaan juga bisa tiba-tiba menyebabkan seseorang yang awalnya normal tidak memiliki darah tinggi tiba-tiba juga menjadi
tekanan darahnya tinggi, seperti itu. Ya, berarti Jadi, kenapa itu kena benturan ya, Mbak? iya, bisa Benturan. karena benturan, bisa karena kan kalau kecelakaan bisa kehilangan banyak darah. Nah, Iya. kehilangan banyak darah, kemudian mungkin ada masalah dengan penyakit lain sebelumnya, itu bisa tiba-tiba tekanan darahnya tinggi, dan setelah kecelakaan masih ini tekanan darahnya masih tinggi bisa. Tapi tentunya faktor yang paling penting dalam orang-orang dengan tekanan darah tinggi memang jantung, ya, sebagai pompanya, sebagai alat pemompa, kemudian kualitas darah itu sendiri. Kalau ibaratnya selang ini airnya, kemudian pengeluarannya yaitu sekresinya, ginjal. Kalau ginjal bermasalah, hampir pasti orang ini bermasalah dengan tekanan darah. Jadi seperti itu sama ini pembuluh darah itu sendiri. Jadi kalau orang dengan tekanan darah tinggi, biasanya 4 organ ini harus dipastikan sehat atau tidak. Karena hampir pasti ada masalah di salah satu dari 4 organ ini. Saluran darahnya, pembuluh darahnya, kemudian jantung, kemudian ginjal, dan darah itu sendiri. Seperti itu, Mbak Lupita. Ya. Baik, Sobat Bana semuanya yang mau gabung dan nanti bisa tanya-tanya. Ini disiarkan live di Facebooknya Bahana Spasi Ngawi, atau bisa juga lewat Express Radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi. Di Express Radio nanti bisa di-download melalui Play Store dan ataupun melalui streaming di www.bahanfmngawi.com ya. Silakan saja. Nanti yang tanya-tanya temanya masih tentang darah tinggi dan perawatannya bersama Mbak Hana, Rumah Sehat Asifat Avicenna. Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan. Ragu ya? Betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini. Mau nambah lagi? Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong? Ini loh mas, dikasih bawang. Hah? Bambang? Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang. Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi. Bahana Radio, radio keluarga. Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak? Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata Primanetra, penglihatan istri saya berangsur membaik. Tetes mata Primanetra Pak. Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak. Bisa Bu, tetes mata Primanetra, Anda menderita katarak, mata minus, plus penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata Primanetra. Tetes mata Primanetra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata Primanetra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Primanetra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Bahana FM, Jalan Trunojoyo 119 Ngawi. Tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Bahana Radio, radio keluarga. Anda punya penyakit yang tidak kunjung sembuh? Jangan ragu.
dapatkan obat herbal di Rumah Sehat Asyifat. Solusi terbaik menyembuhkan berbagai macam penyakit Anda. Kini, Rumah Sehat Asyifat hadir lebih lengkap. Rumah Sehat Asyifat menyediakan berbagai macam obat herbal alami dengan berstandar medis, lulus uji klinik, dan mendapatkan izin BPOM. Osteoplas, mencegah dan mengobati osteoporosis dan gangguan pada tulang serta sendi Anda. Uri Kidneys, membantu melancarkan buang air kecil dan memelihara kesehatan ginjal. Stopmasis, efektif mengobati penyakit lambung dan meningkatkan fungsi pencernaan. Brensys, mampu menyembuhkan berbagai penyakit paru-paru seperti tuberkulosis, sesak nafas, dan memperkuat jaringan paru-paru. Whiteys, membantu mengobati masalah pada daerah organ kewanitaan seperti lendir berlebihan dan bau tidak sedap. Levang, mencegah terjadinya hepatitis dan sirosis serta memelihara fungsi hati. Bio Asyifat, mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan dapatkan obat herbal Asyifat lainnya. Rumah Sehat Asyifat juga melayani deteksi iridologi atau penyakit melalui iris mata pada tanggal 17 setiap bulannya. Dapatkan segera obat herbal Asyifat di Rumah Sehat Asyifat Avicenna, Jalan Ki Ageng Turi RT 19 RW 5, Kelurahan Kraton, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 081 559 512 462. Cegah penyakit kronis sebelum melumpuhkan Anda bersama Rumah Sehat Asyifat. Bahana Radio, radio keluarga Anda. 104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi di ajang talkshow kesehatan ya, Mas, bersama Mbak Hana dari Rumah Sehat Asyifat Avicenna yang temanya darah tinggi dan perawatannya. Mbak, ini menarik sekali mengenai darah tinggi ini ya Mbak Hana ya. Terus gejala-gejala kalau kita kena darah tinggi itu apa saja? Ya, terima kasih Mbak Lipita. Jadi kalau untuk gejalanya itu sebenarnya tidak melulu kalau terkena gejala ini pasti darah tinggi. Tetapi memang kita untuk memastikan saya ini kena darah tinggi ya pakai tensimeter, karena belum tentu orang dengan gejala-gejala yang saya sebutkan itu nanti adalah orang dengan penderita tekanan darah tinggi. Cuma seperti saya sampaikan tadi bahwa darah tinggi itu komponennya kan banyak ya. Bisa karena jantungnya bermasalah, maka tekanan darahnya naik. Bisa karena pembuluh darahnya menyempit akibat lemak, akibat kolesterol, maka tekanan darahnya naik. Jadi gejalanya akan macam-macam, Mbak. Memang yang paling umum itu sakit kepala. Jadi sering sakit kepala, sering demam gitu. Kalau orang yang bermasalah dengan ginjal ya kadang bengkak, ya pipis jarang. Nah, itu bisa menjadi salah satu gejala tekanan darah tinggi. Tapi kalau untuk memastikan memang tetap dengan tensimeter seperti itu. Nah, justru yang harus diwaspadai pada penderita darah tinggi ini adalah karena selama ini kebanyakan para penderita darah tinggi ini kan konsumsi obat-obatan itu adalah hanya untuk menurunkan tekanan darahnya saja. Ya. Jadi pokoknya bahkan ini kalau orang yang sudah terkena darah tinggi itu tergantung sama obat, Mbak. Iya, ada yang menyebutkan kan seperti itu ya, harus minum obat seumur hidup itu. Ya. Dan seperti saya sebutkan tadi bahwa pada penderita tekanan darah tinggi ini kan ibaratnya selang yang berisi air, Mbak. Pembuluh darah kita ini kan faktornya ada minimal 4 tadi. Jadi dari pompanya sendiri, jantungnya sendiri, kemudian dari kualitas ini pembuluh darahnya ini apakah terjadi penyempitan atau tidak, kemudian dari pengeluarannya ya, keluarnya ini kan lewat ginjal tadi, kemudian organ darah itu sendiri. Nah, yang terkadang tidak disadari oleh penderita darah tinggi itu adalah ketika beliau terkena tekanan darah tinggi, itu konsentrasinya hanya mengkonsumsi obat-obatan untuk menurunkan tekanan darahnya saja. Yeah. Padahal seharusnya yang kita pikirkan bersama kalau ada yang menderita darah tinggi itu adalah
ini penyebabnya apa nih saya sampai menderita darah tinggi ini? Yang bermasalah apanya saya gitu. Nah saat itu yang seharusnya diobati selain juga mengkonsumsi obat-obatan atau terapi untuk menurunkan tekanan darahnya. Jadi jangan hanya konsentrasi untuk menurunkan tekanan darah, tetapi penyebab awal tekanan darah saya ini apa? Ini harus ditemukan. Seperti itu. Jadi kalau untuk ciri-ciri ada yang secara umum itu sakit kepala, Mbak, sakit kepala bisa jarang Sakit tipis kepalanya juga. tuh kebanyakan di depan sini apa belakang, Mbak? Macam-macam, Mbak. Oh, macam-macam. Berarti Kalau nggak sama ya? Ya, Kan tidak ada sama. yang rasanya ya, di ada yang belakang, vertigo, ada yang di depan sini. Vertigo itu sakit kepala sebelah. Itu kalau dia mungkin penyebabnya karena penyempitan pembuluh darah pada salah satu sisi. Iya. Ada juga yang sakit kepalanya di belakang. Ya, sakit kepala di belakang itu bisa salah satu ciri tekanan darah, bisa ciri penyakit yang lainnya. Seperti itu. Jadi maka itu kalau kita memang memiliki tekanan darah yang tinggi, ayo kita cari nih penyebabnya apa. Penyebabnya apa sehingga kita menanganinya tidak hanya meminum obat-obatan untuk menurunkan tekanan darahnya saja, tetapi juga menyembuhkan organ-organ yang menjadi penyebab darah tinggi tadi. Jadi kan kebanyakan nih kalau sudah terkena darah tinggi maka mengkonsumsi obat seumur hidup. Yeah. Padahal kita tahu bahwa ginjal adalah salah satu organ yang dia memiliki peranan terhadap tekanan darah yang naik tadi. Nah, padahal obat-obatan yang dikonsumsi terus-menerus bisa jadi dia akan menyebabkan organ ginjal ini bermasalah, Mbak, seperti itu. Jadi seolah-olah menyembuhkan pada satu sisi tetapi memberatkan pada sisi yang lain, seperti itu. Nah, pentingnya iridologi seperti ini. Iridologi itu adalah mendeteksi kondisi organ kita secara menyeluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki dan memberikan kepastian, oh jadi saya seperti ini itu penyebabnya apa. Saya sakit kepalanya ternyata penyebabnya karena usus saya kotor banget. Pembuluh darahnya sih baik-baik aja, memang ada penyumbatan tapi sedikit, tetapi ususnya ternyata kotor banget. Jadi yang harusnya dibersihin ususnya, bukannya meminum obat penurun tensi terus-menerus. Tetapi kalau ususnya nggak dibersihin, ya nggak selesai-selesai, seperti itu. Contohnya seperti itu, Mbak Lupita. Baik Sobat Bana semuanya yang mau gabung silahkan saja. Tadi udah gabung di live Facebooknya Bahana. Buat Pak Alek Arlang ini ya, terima kasih Pak Alek udah gabung di live Facebooknya Bahana Spasi Ngawi. Oh ya, ini buat Sobat Bahana semuanya silakan saja ya kalau mau gabung nanti bisa bertanya-tanya via live Facebooknya Bahana Spasi Ngawi atau bisa juga lewat streaming di www.bahanafmngawi.com atau bisa juga lewat Express Radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi ya. Nanti bisa langsung bertanya-tanya. Nanti apa saja keluhan-keluhannya mengenai darah tinggi. Masih ditunggu di 08563 454545. Wah, lagi nungguin ya? Neng Sibat, mana cobek mantap? Saya mau geprek yang mantap. Ini yang lebih mantap. Baru, mie sukses mantap isi 2 rasa ayam geprek. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Gurih. Harganya lebih hemat. Rasa ayam gepreknya ngeresep banget. Nendang pedesnya. Tambah mantap sama bawang goreng. Mana sini? Saya mau coba. Rasa ayam gepreknya beneran ngeresep banget ke mie-nya yang kenyal. Bumbu ayam gepreknya gurih, bawang gorengnya renyah banget, bikin makin nikmat. Pedasnya juga nendang kan? Mie sukses ayam geprek baru, pedesnya mantap, mantap, mantap. Neng Sibat, saya juga mau dong mie sukses ayam gepreknya. Yuk bareng, mie sukses mantap isi 2 rasa ayam geprek baru. Mantap gepreknya, mantap porsinya. Radio keluarga Anda. Ayo, teruslah melangkah dengan hidup baru.
keluarga Anda. Anda punya penyakit yang tidak kunjung sembuh? Jangan ragu, dapatkan obat herbal di Rumah Sehat Asyifat. Solusi terbaik menyembuhkan berbagai macam penyakit Anda. Kini, Rumah Sehat Asyifat hadir lebih lengkap. Rumah Sehat Asyifat menyediakan berbagai macam obat herbal alami dengan berstandar medis, lulus uji klinik, dan mendapatkan izin BPOM. Osteoplas mencegah dan mengobati osteoporosis dan gangguan pada tulang serta sendi Anda. Uri Kidneys membantu melancarkan buang air kecil dan memelihara kesehatan ginjal. Stopmasis efektif mengobati penyakit lambung dan meningkatkan fungsi pencernaan. Brensys mampu menyembuhkan berbagai penyakit paru-paru seperti tuberkulosis, sesak nafas, dan memperkuat jaringan paru-paru. Whiteys membantu mengobati masalah pada daerah organ kewanitaan seperti lendir berlebihan dan bau tidak sedap. Levang mencegah terjadinya hepatitis dan sirosis serta memelihara fungsi hati. Bio Asyifat mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan dapatkan obat herbal Asyifat lainnya. Rumah Sehat Asyifat juga melayani deteksi iridologi atau penyakit melalui iris mata pada tanggal 7 Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 081 559 512 462. Jaga penyakit kronis sebelum melumpuhkan Anda bersama Rumah Sehat Asyifat. Bahana Radio, radio keluarga Anda. 104,5 FM Bana Radio. Kita balik lagi di ajang talkshow kesehatan ya Sobat Bana semua di siang hari ini. Temanya tentang darah tinggi dan perawatannya ya. Silakan saja nanti bisa bertanya-tanya. Kalau pengen nonton live Facebooknya bisa langsung nonton dan bisa bertanya loh ya di live Facebooknya Bahana Spasi Ngawi atau lewat Express Radio, radio visualnya Radio Bana FM Ngawi. Nanti bisa tanya atau bisa lewat SMS, WA, telepon di 08563. Sebentar ya, lepas Mbak. Ya, penyakit darah tinggi tadi kan dibagi dua ya. Jadi ada primer, kemudian ada sekunder. Penyakit darah tinggi primer itu penyakit darah tinggi yang belum diketahui penyebabnya sampai sekarang. Secara medis, penyakit darah tinggi ini tidak dinyatakan sebagai penyakit keturunan sebenarnya. Tetapi kami sebagai pengobat tradisional ini memang memiliki catatan sendiri ya atas pasien-pasien kami, kemudian juga sharing dengan sesama pengobat tradisional yang lain dan ilmu titen ini Mbak, kami ini teni bahwa ternyata pada Bapak Ibu atau keluarga yang memiliki riwayat darah tinggi itu biasanya ada putra-putrinya juga yang mengalami penyakit darah tinggi juga. Ya misalnya ketika mereka dari kecil sampai besar itu sebenarnya tidak muncul nih darah tingginya, tetapi pada Bapak Ibu yang punya riwayat darah tinggi ini anaknya ini ketika misalnya setelah melahirkan atau setelah KB atau kalau pada laki-laki ini setelah dewasa, setelah menikah itu ternyata muncul. Misalnya ada penyebab apakah diabetes atau mungkin faktor kolesterol itu di situ muncul juga penyakit darah tingginya. Jadi kami melihat bahwa secara keturunan ini ada membawa sifat seperti itu, tetapi secara medis sendiri tidak dinyatakan kalau darah tinggi ini adalah penyakit keturunan. Maka dari itu sebaiknya memang kalau kita punya keluarga yang punya riwayat darah tinggi, apalagi bapak dan ibu punya riwayat darah tinggi, kita sebagai anak itu harus mengontrol pola hidup dengan baik, pola makan dengan baik, karena bisa jadi darah tinggi itu akan lebih mudah untuk terjangkit pada diri anak-anak yang bapak ibunya darah tinggi. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mas Hasan tadi, memang secara medis Mbak Lupita itu darah tinggi ini tidak dinyatakan sebagai penyakit yang terjadi secara genetik.
Tetapi jangan lupa karena memang ada darah tinggi primer tadi yang penyebabnya belum diketahui. Jadi kalau berdasarkan pengalaman kami sebagai pengobat tradisional, itu memang kami melihat pada orang tua yang memiliki riwayat darah tinggi, biasanya anaknya juga memiliki kecenderungan penyakit yang sama. Iya, seperti itu. Iya. Baik sobat Dana semuanya yang mau gabung silakan saja, yang ingin bertanya-tanya nanti bisa SMS WA di 08563 454545. Temanya tentang darah tinggi dan perawatannya. Yang mau gabung silakan saja bisa SMS WA telepon di 08563454545, bisa juga nanti melalui streaming di www.bahanfmngawi.com atau live Facebooknya Bahana Spasi Ngawi, atau Express Radio, radio visualnya Radio Bahan FM Ngawi di Express Radio. Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama. Halo, apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku? Kalau sapi Belgia bunyinya mo. Nah, kalau kamu dikasih susu Milku? Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih? Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget. Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya? Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia. Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian. Nutrisi langkahku. Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000. Milku susu Belgiaku. Bahana Radio, radio keluarga Anda. Genus. Apa? Kita main cerita berantai yuk. Yuk. Gue jadi jin, lo jadi pemuda yang lagi cari harta karun dan temuin teko ajaib. Boleh, siapa takut. Akan kuberikan 3 permintaan. Baik Jin, pertama, saya mau minum coklat khas Belgia. Kedua, saya mau traveling gratis. Dan ketiga, saya mau nikmatin pemandangan indah di Belgia. Hahaha, sangat mudah. Kamu hanya perlu beli 2 bag Choco Drink di Alfamidi, Alfamart atau Alfagi. Julio, ini beneran emang? Beneran, udah buruan ikut kuis My Sweetest Trip untuk trip ke Belgia bareng Choco Drink. Caranya, tinggal beli 2 bag Choco Drink seharga 15 ribuan, kirim surat pembelian ke WhatsApp Choco Drink, dan akan diundi untuk berangkat ke Belgia bareng Choco Drink. Makin banyak beli Choco Drink, makin besar kesempatan untuk ikut My Sweetest Trip langsung ke Belgia bareng Choco Drink. Info lengkap, follow Instagram @chocodrink.id. Mas Jin, saya udah siap nih trip ke Belgia. Udah kelar woi cerita berantainya, gue juga mau kali trip ke Belgia. Choco Drink, my mood booster. Bahana Radio, radio keluarga Anda. Dit, ajarin dance cover yang kemarin dong. Mau Saudut? Ayo dong, jangan pelit-pelit. Siapa yang pelit? Orang lagi dapet. Aduh, jangan baper dong, Say. Mau gue kasih tau rahasia anti baper pas dapet nggak? Apaan emang? Tara, ini dia Harsh Protect Cinnamon Roll. Temen kawaii, dijamin anti baper AM Cepia. Dengan easy open makin praktis. Panjangnya pas, lebih tipis dan nyaman. Pinhole areanya menyerap lebih banyak dan ekstra cepat. Smart Lock mengunci cairan, pinggirannya lembut. So fluffy. Anti baper sehari. Ini wangi elegan yang selalu kucari-cari, membuat
Aku merasa seperti di tengah para bangsawan. Hayo, berhayal lagi. Ih, apa sih? Lagi menikmati wangi parfum bangsawan nih. Wah, ganti parfum kamu? Elegan banget deh wanginya. Enggak kok, aku cuma pakai pelembut pakaian konsentrat baru. Royal Parfum Series by So Clean Hijab Blue Sapphire. Oh, kayak yang dipakai sama Ayah Namun ya? Elegan banget ya dia. Udah pakai baju bangsawan, terus kerasa banget wanginya. Jelas kerasa, kan terinspirasi dari Blue Sapphire. Parfumnya bangsawan, dilengkapi Fresh Guard formula yang bikin hijab dan pakaian wangi dan bebas apek sepanjang hari. Terus ada Royal Active Touch yang menebar wangi parfum di tiap sentuhan. Udah gitu, bisa untuk hijab dan pakaian. Duh, jadi bikin coba. Aku temenin beli sekarang yuk. Mau dong, biar aku bisa cepetan wangi ala bangsawan. Royal Parfum Series by So Clean Hijab Blue Sapphire, send for success. Bahana Radio, radio keluarga Anda. Baby shark, baby shark, baby shark. Ibu pulang. Ibu pulang tuh deh. Wah, Ayah sama Ade seru banget nyanyi dan dancing bareng Baby Shark. Iya nih. Nih, lihat deh. Ibu bawa diapers baru loh dari Baby Happy. Pingfong Baby Shark dari Baby Happy. Warna dan desain kemasannya gemesin banget ya, Dek. Iya dong, apalagi ada hexagon teknologi. Jadi lebih cepat menyerap dalam setengah detik. Hah? Setengah detik? Cepet banget. Iya, setengah detik. Dan permukaannya tetap kering dan lembut. Si Ade juga lebih bebas geraknya karena elastis. Yuk, kita joget Baby Shark. Yuk. Baby shark, baby shark, baby shark. Karena yang terbaik selalu jadi happy. Berikan yang terbaik untuk si kecil. Pingfong Baby Shark dari Baby Happy. Baby Happy, Mom Happy. Bahana Radio, radio keluarga Anda. Anda punya penyakit yang tidak kunjung sembuh? Jangan ragu, dapatkan obat herbal di Rumah Sehat Asyifat. Solusi terbaik menyembuhkan berbagai macam penyakit Anda. Kini, Rumah Sehat Asyifat hadir lebih lengkap. Rumah Sehat Asyifat menyediakan berbagai macam obat herbal alami dengan berstandar medis, lulus uji klinik, dan mendapatkan izin BPOM. Osteoplas mencegah dan mengobati osteoporosis dan gangguan pada tulang serta sendi Anda. Uri Kidneys membantu melancarkan buang air kecil dan memelihara kesehatan ginjal. Stopmasis efektif mengobati penyakit lambung dan meningkatkan fungsi pencernaan. Brensis mampu menyembuhkan berbagai penyakit paru-paru seperti tuberkulosis, sesak nafas, dan memperkuat jaringan paru-paru. Whiteys membantu mengobati masalah pada daerah organ kewanitaan seperti lendir berlebihan dan bau tidak sedap. Levang mencegah terjadinya hepatitis dan sirosis serta memelihara fungsi hati. Bio Asyifat mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan dapatkan obat herbal Asyifat lainnya. Rumah Sehat Asyifat juga melayani deteksi iridologi atau penyakit melalui iris mata pada tanggal 17 setiap bulannya. Dapatkan segera obat herbal Asyifat di Rumah Sehat Asyifat Avicenna, Jalan Ki Ageng Turi RT 19 RW 5, Kelurahan Kraton, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 081 559 512 462. Cegah penyakit kronis sebelum melumpuhkan Anda bersama Rumah Sehat Asyifat. Bahana Radio, radio keluarga Anda. 104,5 FM Bahana. Balik lagi ya di ajang Talkshow Kesehatan. Kali ini masih bersama Mbak Hana dari Rumah Sehat Asyifat Avicenna. Temanya darah tinggi dan perawatannya. Mbak Hana, ini sudah ada yang gabung juga. Ini dari Mbak Wiwi yang ada di Ngawi. Terima kasih Mbak Wiwi udah gabung di ajang Talkshow Kesehatan. Untuk gejala-gejala darah tinggi itu apa saja? Terima kasih. Ini dari Mbak Wiwi yang ada di Ngawi. Ini
Gimana Mbak itu Ya, mengenai terima gejala-gejalanya kasih. darah tinggi? Ya, halo Mbak Wiwi. Ya, jadi gejala darah tinggi tadi ya. kita sudah sempat senggol dikit ya Mbak ya. Jadi sebenarnya gejala darah tinggi ini tidak mutlak selalu seperti ini. Paling kelihatan memang sakit kepala biasanya. Kan tekanan darah itu ketika dia tinggi, dia akan menekan syaraf, dan syaraf yang paling respon itu biasanya adalah syaraf-syaraf yang ada di kepala. Makanya rasanya itu biasanya sakit kepala. Itu yang paling sering memang seperti itu. Sakit kepala tidak selalu adalah gejala sakit adalah karena kita darah tinggi. Tetapi biasanya kalau orang yang terkena darah tinggi, tekanan darahnya tinggi, itu memang dia sering mengalami sakit kepala. Sakit kepala juga salah satu gejala, misalnya kita terkena masalah dengan lambung Mbak, mah dan sebagainya, itu bisa juga sakit kepala. Kemudian stroke ringan seperti kesemutan gitu ya, atau jimpe istilahnya. Nah itu bisa jadi salah satu ciri melemahnya syaraf dikarenakan tekanan darahnya yang terlalu tinggi. Jadi paling mudah ditengarai memang sakit kepala sih Mbak, sering sakit kepala itu yang paling mudah ditengarai. Kemudian emosi yang tidak stabil. Jadi makanya disebut ya orang yang sering marah, ya marah-marah itu karena dia memang memiliki tensi tinggi gitu ya, karena tekanan darahnya tinggi. Ini memang ada hubungannya Mbak. Ada hubungannya ya. Ya, tekanan darah tingginya bisa jadi terjadi karena selain penyempitan pembuluh darah, juga karena masalah di lambung. Jadi ketika masalah lambung ini kan mempengaruhi mood Mbak, mempengaruhi emosi memang. Jadi kalau kondisi lambungnya tidak bagus, kemudian emosinya menjadi terganggu, tekanan darahnya tinggi, itu biasanya makanya gampang sekali marah gitu, gampang bahasa sekarang naik darah gitu. Jadi memang ini ada berhubungan. Jadi kalau kita misalnya tahu-tahu sedih, tahu-tahu marah gitu, untuk masalah kecil aja gampang marah, nah ini bisa jadi juga karena memang ada masalah dengan tekanan darah kita yang tinggi, sehingga arus darah ini aliran darah ini tidak lancar, oksigen yang masuk ke otak juga tidak banyak, tidak tercukupi, sehingga kita mikir itu kayak cepet gitu Mbak ya, mikirnya itu jadi nggak, solusi itu susah buat dicari gitu. Jadi itu termasuk beberapa ciri darah tinggi. Kemudian juga susah tidur, itu juga bisa menjadi salah satu ciri bahwa kita tekanan pembuluh darah kita itu menyempit, seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya ciri-ciri darah tinggi, karena memang darah tinggi ini adalah akibat dari tidak berfungsinya atau kurang berfungsinya beberapa organ, terutama 4 organ yang saya sebutkan tadi, yang memiliki hubungan dengan tekanan darah yang naik, yaitu ginjal, jantung, darah, dan ginjal, jantung, darah, dan pembuluh darah. Ya, pembuluh darah itu berarti pipanya itu terjadi penyempitan. Kalau darah itu ya darahnya, airnya ini yang berhubungan. Itu ketika dia kualitasnya buruk, banyak mengandung racun, mungkin banyak mengandung kotoran, nah ini bisa menyebabkan tekanan darahnya naik, seperti itu. Iya. Terus untuk biasanya itu ada juga hipertensi yang sudah berat ya Mbak ya. Kalau sudah berat itu gimana Mbak? Ya, karena kalau untuk penyakit hipertensi yang sudah berat, solusinya ya harus mengkonsumsi obat Mbak. Obat-obatannya bisa dipilih, apakah mau menggunakan herba atau mau menggunakan obat kimia dari dokter, selama obat kimia ini adalah sesuai dengan yang telah diresepkan oleh dokter. Jadi ini mau ngingetin sahabat Bahana dimanapun berada, saya sering ketemu nih Mbak Lupita kasus seperti ini, karena kontrol dokter itu rutin, jadi seringkali sahabat ini membeli resep yang kemarin. Jadi resep yang kemarin difotokopi terus beli lagi gitu. Padahal kalau untuk obat-obatan kimia nggak boleh ya. Jadi kalau obat-obatan kimia itu harus sesuai dengan
resepnya dokter. Kalau diresepkan untuk satu kali ya jangan dibeli lagi setelah resep itu habis itu, karena itu bisa berbahaya untuk organ kita. Jadi sekali lagi sahabat Bahana, biasakan untuk selalu berkonsultasi dan sesuai dengan anjuran. Jadi kalau memang obat-obatan kimia ini harus berdasarkan resep dokter, nggak boleh ya difotokopi terus beli lagi ini seperti obat yang kemarin di apotek, itu nggak boleh ya. Karena itu bisa berbahaya Mbak Lupita. Dan bisa berbahaya ini bisa merusak organ yang lain, tidak hanya organ yang diobati tadi, seperti itu. Baik. Terus untuk Asifat sendiri apa Mbak namanya untuk darah tinggi itu? Kalau di Asifat nanti kan kita iri dulu gini Mbak, akan ketemu nih penyebabnya. Kalau memang penyebab darah tingginya adalah penyempitan pembuluh darah karena lemak, maka ada di Asifat ini namanya Slim Fit. Jadi ini memang untuk membongkar Slim Fit dari Asifat. Ini ada juga ini kalau mau beli online sebenarnya ada Mbak. Jadi atau lebih kalau sahabat mau ke rumah sehat Asifat ini lebih baik karena nanti bisa sambil etiologi. Itu untuk membongkar penyempitan pembuluh darah yang diakibatkan oleh lemak dan kolesterol. Kalau penyebabnya karena garam ya, itu ada namanya artilastis. Ini memang the best juga ini Mbak, selain Stopmasis ya untuk lambung, ini penjualannya tinggi juga karena penyempitan pembuluh darah karena garam dan lemak ini memang banyak yang terjadi. Itu jadi kalau di Asifat itu untuk penyempitan pembuluh darah ada namanya artilastis dan satu lagi Slim Fit tadi. Ya, baik. Terus untuk perawatannya, kalau orang itu sudah terkena darah tinggi, biasanya darah tinggi ini ada juga yang sudah kena stroke ya Mbak ya? Iya. Yang parah itu ya Mbak ya, stroke ya? Iya. Terus untuk perawatannya bagaimana itu? Ya, kalau untuk pasien yang dia sudah menderita stroke, yang pertama untuk perawatannya sendiri bisa dilakukan terapi. Banyak ya terapinya di Asifat itu ada terapi listrik, terapi bekam, nanti ketika sudah di etiologi nanti bisa diputuskan Mbak terapi apa yang sebaiknya dijalani oleh pasien. Sedangkan untuk perawatan dari dalam tentu saja mengkonsumsi herba yang disarankan. Herbanya apa boleh nih konsumsi herba tanpa peresepan boleh, tidak apa-apa. Tetapi memang kalau kita tidak etiologi dulu kan nanti hasilnya menjadi tidak terukur Mbak. Tetapi boleh kalau untuk herba Asifat karena herbanya sudah merupakan herba terstandar BPOM, dia bisa dijual bebas dan bisa dikonsumsi aman. Kalau nanti mau jelas ya bisa konsultasi ke kami ya, herbalisnya Asifat. Seperti itu. Kalau untuk dari luarnya tentu saja ada terapi tambahan yaitu macam-macam nanti apa yang diputuskan, apa terapi listrik, terapi bekam atau totok punggung dan macam-macam. Seperti itu Mbak Lupita. Iya, baik, itu perawatannya untuk darah tinggi ya. Iya. Memang kalau memang sudah kena stroke itu untuk sembuhnya juga ini ya Mbak ya. Bisa nggak kalau udah stroke parah gitu sembuh? Alhamdulillah atas izin Allah dan Allah saja yang menyembuhkan. Itu ada beberapa pasien dari rumah sehat Asifat itu yang oleh Allah memang diberikan kesembuhan dengan perantara herba Asifat. Ada yang di luar tema mungkin ini ya, ada yang penderita liver Mbak. Liver. Jadi dengan SGOT, SGPT-nya itu sudah tinggi sekali, dulu berapa kali lipat ya saya lupa, ada ininya datanya itu. Kemudian alhamdulillah atas izin Allah itu juga normal kembali. Padahal jarang sekali biasanya orang-orang yang bermasalah dengan liver ini, dengan SGOT, SGPT ini yang dia normal gitu. Alhamdulillah ini diberikan kesembuhan. Stroke juga ada beberapa pasien kami yang alhamdulillah atas izin Allah diberikan kesembuhan. Ada yang pertolongan Allah juga itu kemarin ada pasien kami anak-anak usia 5 tahun itu terkena kanker ini di kepala ya, di kepala bagian belakang. Itu alhamdulillah ada 2 benjolan. Alhamdulillah pada bulan pertama itu benjolan yang pertama sudah mengempis. Totally pengobatan itu 6 bulan. 2 benjolan itu sudah hilang. Gitu. Kemudian anak ini kan sebelumnya memang terlambat Mbak untuk di sekolah itu terlambat. Alhamdulillah sekarang ini anaknya sudah sembuh, sudah lepas dari obat-obatan herba juga, itu sudah setara sama dengan teman-teman lainnya. Membaca, menulis itu sudah bagus. Mengikuti kegiatan sudah jarang sekali demam seperti itu. Jadi
Kalau secara logika seharusnya lebih lambat, tetapi pada beberapa kasus memang bisa sama ini ya, dengan obat sama kimia. ya dengan obat kimia ya. Iya. Baik, mungkin ada yang disampaikan buat Sobat Bahana, silakan Mbak Hana. Ya, sahabat Bahana dimanapun berada, seperti kita tahu bahwa penyakit itu datangnya dari Allah, maka yakinilah bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Tentu saja perlu bagi kita untuk ikhtiar dengan maksimal dan ikhtiar dengan benar. Karena itu kami, Rumah Sehat Asyifat Avicenna, memberikan solusi, yaitu dengan memberikan tempat bagi Bapak dan Ibu semuanya untuk melakukan iridologi, yaitu deteksi penyakit melalui iris mata. Dari sana nanti kita akan tahu sebenarnya masalah penyakit kita itu sumbernya dari mana. Nanti kita akan tahu kesehatan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki ini tanpa panjenengan harus sampaikan pun nanti bisa kelihatan. Karena itu dalam rangka ikhtiar menjaga kesehatan kita, dalam rangka bukti cinta kita kepada badan kita sendiri, monggo silahkan rawuh di Rumah Sehat Asyifat Avicenna. Kita iridologi, kita ngobrol di sana ya. Terus mudah-mudahan juga ini merupakan salah satu wasilah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan panjenengan dan keluarga. Terima kasih. Sehat semuanya ya. Baik, terima kasih kedatangannya di Radio Bana FM Ngawi tanggal 17 ada tes iridologi ya. Nanti datang di Mospati ya. Alamatnya mana Mbak? Di Jalan Ki Ageng Turi, RT 19 RW 5, Kelurahan Keraton, Kecamatan Mospati, Kabupaten Magetan. Dan di telepon 081 5595 12462. Baik, terima kasih Mbak Ana dan buat Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu di ajang Talkshow Kesehatan ya bersama Mbak Ana dari Rumah Sehat Asyifat Avicenna yang temanya tentang darah tinggi dan perawatannya. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang. Sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya penyakit yang tidak kunjung sembuh? Jangan ragu, dapatkan obat herbal di Rumah Sehat Asyifat. Efektif mengobati penyakit lambung dan meningkatkan fungsi pencernaan. Brensys mampu menyembuhkan berbagai penyakit paru-paru seperti tuberkulosis, sesak nafas, dan memperkuat jaringan paru-paru. Whiteys membantu mengobati masalah pada daerah organ kewanitaan seperti lendir berlebihan dan bau tidak sedap. Levang mencegah terjadinya hepatitis dan sirosis serta memelihara fungsi hati. Bio Asyifat mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan dapatkan obat herbal Asyifat lainnya. Rumah Sehat Asyifat juga melayani deteksi iridologi atau penyakit melalui iris mata pada tanggal 17 setiap bulannya. Dapatkan segera obat herbal Asyifat di Rumah Sehat Asyifat Avicenna, Jalan Ki Ageng Turi RT 19 RW 5, Kelurahan Keraton, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 081 559 512 462. Cegah penyakit kronis sebelum melumpuhkan Anda bersama Rumah Sehat Asyifat. Bahana Radio, radio keluarga Anda.